Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 5 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Mbak Ika juga sama temennya dia juga akan menjebak si Alia Seattle dan dia juga akan menguras semua pameran emas yang ada di eventnya Fafajar. Lalu di sini anak buahnya juga langsung masuk ke dalam eventnya Fafajar, dia juga sudah mulai beraksi. Lalu di sini terlihat di eventnya Fafajar juga udah pada datang dan terlihat emas-emas yang dipajangkan di pameran eventnya Fafajar juga sudah diliatin. Di sini juga Mbak Ika juga dia melihatin dari kejauhan dan anak buahnya sudah siap-siap untuk beraksi untuk mengambil semua perhiasan yang di pameran Fafajar itu. Lalu di sisi lain dewa yang ada di kontrakannya dia juga sembahyang sama Nana dan sehabis sembahyang dia juga ngomong kepada Nana dia juga akan menjodohkan Pasha sama Saskia. Lalu di sini Nana juga ngomong kepada dewa, bagaimana dengan kandungan si Alia, kata Nana kepada dewa. Lalu di sini dewa juga tidak percaya bahwa yang dikandung sama Alia itu anaknya Pasha. Jika cerita di sini Nana juga dia menyuruh video callan sama Pasha dan dewa juga dia masih kekeh, dia juga saya tidak percaya kalau itu adalah anaknya Pasha, itu pasti anaknya si Kehed Kelvin, kata dewa kepada Nana. Nana juga ngomong kepada dewa, mendingan sekarang video callan sama Pasha, tanya yang jujur kepada Pasha, kata Nana kepada dewa. Singkat cerita dewa juga mengambil HP, dia juga video callan sama Pasha. Lalu di sisi lain Pasha yang mengantarkan Amira ke rumah Buana, pas dia sampai dia menerima video callan dari dewa. Lalu Pasha juga mengangkatnya, ada apa dewa, kata Pasha kepada dewa. Lalu dewa juga dia ngomong kepada Pasha, saya mau nanya sama kamu, jawab dengan jujur, apakah anak yang dikandung oleh si Alia itu anak kamu apa bukan, kata dewa kepada Pasha. Di sini Amira sangat kaget karena mendengar, karena di loudspeaker Pasha yang lagi video callan sama dewa dia sangat kaget. Lalu Pasha juga dalam batinnya, saya harus mengatakan kepada dewa. Lalu dewa juga dia ngomong lagi, bagaimana Pasha, jawab dengan jujur, apakah benar anak yang dikandung sama si Alia itu anak kamu apa bukan, kata dewa. Di sini juga Pasha juga menjawab, itu bukan anak saya, kata Pasha kepada dewa. Di sini dewa juga dia mengajak ketemuan sama Pasha di sebuah kafe dan dia juga langsung mengasihkan alamatnya kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong lagi kepada dewa, ya siap, saya akan datang ke kafe itu, kata Pasha kepada dewa. Singkat cerita keesok harinya Pasha juga langsung dia ketemuan di sebuah kafe dan di sini dewa juga sama Nana juga ngomong kepada Pasha, pokoknya kamu harus membantu Nana dan saya, kamu harus melakukan taruh sama Saskia untuk membantu keluarganya, kata dewa kepada Pasha. Di sini juga dewa sama Nana juga dia akan menjodohkan Pasha sama Saskia. Di sini Pasha juga dia akan taruh sama Saskia dan di sisi lain di rumah sakit ibunya Saskia juga dia ngomongin kepada Saskia, bagaimana kamu itu siap nggak taruh sama Pasha, kata ibunya Saskia. Di sini ibunya Saskia juga sambil ngomongnya sambil lemah lembut kepada Saskia. Saskia pas diomongin kayak gitu sama ibunya dia tidak bisa menjawab, dia juga cuman diam aja. Lalu kalau sore harinya di sini juga Pasha juga datang ke rumah sakit. Di sini melihat Saskia yang lagi menangis di kursi roda dan Saskia juga akan pergi dari tempat itu dan di sini Pasha dengan sigap karena kursi rodanya Saskia melaju kencang. Lalu di sini Pasha juga langsung menarik rodanya Saskia. Pas dibalikin rodanya di sini juga Pasha juga karena baru ketemu sama wajahnya Saskia, dia juga sangat kaget dan sampai Pasha juga melotot. Lalu di sini juga Saskia juga dia juga sangat kaget melihat Pasha. Apakah ini Saskia sama Pasha juga ini teman di SMA waktu dulu? Di sini juga pas dia lagi panang-panangan Pasha sama Saskia, di belakang di sini Amira sangat kaget dan di sini juga dia juga dalam batinnya ngomong, apakah Kak Pasha suka sama Saskia, kata batinnya Amira. Lain lagi di sisi lain
di pameran emas, yaitu eventnya Pak Fajar dia sudah selesai, dan polisi juga sama satpam juga dia menyetop si Alia satu yang mau pulang. Lalu si Alia juga diambil tasnya. Pas dibuka tasnya, di sana di dalam tasnya ketemu kalung yang dicari-cari oleh satpam dan polisi. Di sini juga si Alia juga dibawa ke kantor polisi dan Pak Fajar juga sangat kaget. Lalu polisi juga dia ngomong kepada Pak Fajar, terpaksa Bu Alia ditahan di kantor polisi karena dia telah mencuri perhiasan, dan ini buktinya, kata polisi sambil mengasihkan bukti kepada Pak Fajar. Singkat cerita, si Alia Seattle juga langsung dimasukkan ke jeruji besi, dan di sini Pak Fajar juga dia menemui si Alia Seattle. Lalu si Alia juga ngomong kepada Pak Fajar, tolong bebaskan saya dari sini Pak, saya tidak bersalah, saya tidak tahu masalah itu, kata si Alia kepada Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga dalam batinnya dia ngomong, apakah ini jebakannya si Ken Kevin? Saya harus mencari bukti dulu Alia. Saya akan pergi ke rumahnya si Ken Kevin. Ini yakin jebakan si Ken Kevin, kata Pak Fajar kepada si Alia Seattle. Singkat cerita, Pak Fajar juga langsung pergi menuju ke rumahnya si Ken Kevin sama Dewa dan Nana. Lalu di sini Fajar juga dia ngomong kepada si Ken Kevin, kamu yang telah menjebak si Alia. Sekarang si Alia Seattle masuk penjara gara-gara kamu, kata Pak Fajar sambil menghajar mukanya si Ken Kevin sampai dia ngabang kieu. Di sini terjadilah perkelahian antara Pak Fajar sama si Ken Kevin. Pas si Ken Kevin yang lagi dihajar oleh Pak Fajar, tiba-tiba datanglah anak buahnya si Ken Tony. Lalu di sini juga perkelahian juga tidak bisa dihindarkan, dan Dewa sama Fajar juga melawan anak buahnya si Ken Tony. Lalu di sisi lain Nana, dasar Nana Oon, dia malah melihatin Pak Fajar yang lagi berkelahi, dan di sini juga dengan nahasnya Nana juga dia kena tendang oleh si Ken Tony perutnya. Di sini juga pas Pak Fajar mau ditendang oleh si Ken Tony, dan Pak Fajar dia sangat kaget karena Nana ketendang oleh si Tony. Di sini juga Nana juga sangat kesakitan. Lalu Pak Fajar juga di sini ngomong kepada Nana sambil berteriak, dan Nana juga di sini sangat kesakitan. Lalu Dewa juga yang lagi melawan anak buahnya si Ken Tony dan si Kelvin, dia sangat kaget melihat Nana ketendang oleh si Ken Tony. Dia juga langsung memburu kepada Nana. Gak banyak basa-basi, Dewa juga langsung membawa Nana dari tempat itu ke rumah sakit karena takut kenapa-napa sama kandungan Nana. Di sini Nana juga dia menjerit-jerit sangat kesakitan perutnya karena ketendang oleh si Ken Tony. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 5 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelon, lobati soledat karena Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.